Seorang gadis sebagai bunga yang berduri, bunga yang mekar di taman rahasia, sekutum cinta yang sulit untuk diucapkan, bahkan sulit membayangkan berciuman meski dalam mimpi. Meski begitu, di antara bintang-bintang yang bahagia, hanya dirimulah yang bisa memekarkan hati. Baru saja di pagi ini, Tamahiko tidak sengaja melihat Yusu mandi. Tahun 1922, awal musim semi. Yusu meminta maaf atas kejadian pagi tadi, yang menunjukkan sesuatu yang tidak pantas. Tamahiko tidak masalah, karena dirinya juga tidak lihat, dengan alasan uapnya tadi terlalu tebal, matanya tertutup, pandangan pun samar-samar. Yusu bersyukur kalau begitu, dan dia sudah mempersiapkan sarapan. Meski bilangnya akan menjadi pasangan Tamahiko di masa depan, tapi kalau dirawat gadis muda begini, rasanya agak aneh. Benar juga Tamahiko benci semua yang ada di dunia ini. Dia seorang yang pesimis. Saat itu Tamahiko mendapatkan surat dari ayahnya. Surat itu berisi, baru saja pernikahan Tamaki dan Tamayo diselenggarakan. Namun, karena tangan kanan Tamahiko tak bisa digerakkan, sampai berhenti sekolah. Apalagi, bila pihak keluarga tahu ada satu orang bodoh yang tinggal di pergunungan, akan memalukan keluarga Shima dan bisa merusak hubungan sebagai kepala keluarga Shima. Demi menjaga tali hubungan antara keluarga, ayahnya memutuskan menganggap Tamahiko mati dalam kecelakaan sebelumnya. Itulah kesempatan Tamahiko. Hanya itu satu-satunya kesempatannya berbakti pada keluarga. Singkat cerita, Yusu sudah mempersiapkan makan malam mereka dengan memasak makanan favorit Tamahiko. Yusu berharap Tamahiko bisa senang. Akan tetapi, Tamahiko mengurung dirinya di kamarnya dan meminta biarkan dirinya sendiri dulu. Pagi harinya, Yusu selalu memperhatikan kamar Tamahiko yang selalu tertutup. Hal itu membuat Yusu memberanikan diri membuka kamar Tamahiko dan memberikan Tamahiko makanan. Tapi saat dibuka selimutnya, Tamahiko terlihat sakit demam. Segera Yusu merawat Tamahiko. Dalam mimpi Tamahiko, dia bermimpi mengejar ayahnya. Akan tetapi ayahnya langsung bilang, berkat Tamahiko, pernikahannya berjalan lancar. Kedua kakak yang menanggung kematian adiknya. Sungguh cerita yang indah. Tamahiko tersadar. Dia berkata ingin mati. Seharusnya dirinya memang mati, karena ayah dan saudaranya tidak mengharapkan kehadiran Tamahiko. Tamahiko meminta maaf ke Yusu karena dirinya ikut terlibat oleh keluarganya. Tamahiko membayangkan jika dia benar-benar mati, tidak ada yang bersedih, dan bertanya pada Yusu, bagaimana caranya Tamahiko mati? Gantung diri, menenggelamkan diri, atau minum racun? Benar-benar cocok untuk Tamahiko. Yusu bertanya, apa ada yang lucu? Menurut Yusu tidak ada satupun kata yang lucu. Tamahiko berpikir kalau tidak tertawa, susah melampiaskannya. Tamahiko menceritakan isi surat pada Yusu. Yang intinya Tamahiko lebih baik mati. Yusu berkata, jika memang ucapanmu bisa membuatmu menangis, lebih baik jangan diucapkan. Meski diberitahu hal itu, yang sangat menyakitkan, untuk apa Tamahiko menambahkan luka sendiri? Tanya Yusu. Yusu meminta Tamahiko, luapkan saja, jangan ditahan. Tamahiko terbangun tapi terlihat rumahnya sepi. Dia langsung mencari Yusu. Di luar pakaian yang selalu dipakai Yusu sedang dijemur tapi terlihat rusak. Yusu ternyata berada di dapur. Dia terkejut dengan kedatangan Tamahiko dan meminta Tamahiko segera istirahat kembali. Tamahiko berkata,
jika tidur sendiri itu merasa membosankan. 寂しくなっちゃいました。 Ternyata Yusu mengecek demamnya Tamaiko melalui dahi mereka. だったようですね。 Tamaiko mengetahui kimono yang dipakai Yusu kotor, tapi Yusu tidak mengeluh sedikit pun. Tamaiko mengajak Yusu ke Tokyo bersamanya. Terlihat bangunan yang mewah. Mereka saat ini di stasiun Tokyo dan pintu masuk kota kekaisaran. Semua orang di sana pakaiannya sangat modis. Isinya benar-benar orang modern. Tamaiko bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dirinya melakukan ini? Padahal selama ini, dirinya pikir tidak akan keluar rumah lagi. Yusu melihat ini semua sudah seperti mimpi baginya. Saat itu ditawari penjual kimono. Segera Tamahiko memperbolehkan Yusu membeli kimono. Kimono Yusu rusak karena sering merawat Tamahiko. Yusu meminta Tamahiko memilih salah satu kimono yang dia bawa. Yusu bingung karena dua-duanya terlihat bagus. Hal itu membuat Tamahiko akan membelikan keduanya. Yusu menolak langsung, sebab dibelikan satu saja. Yusu sudah merasa tidak enak. Yang satu 12 yen, satunya 10 yen. Saking mahalnya. Tamahiko tidak masalah, dirinya masih punya uang, dan meminta penjual kimono itu membungkus keduanya. Karena ini pertama kalinya dirinya belikan kain yang bau seperti ini. Rasanya sudah seperti di surga. Tamahiko membuat kimono milik Yusu jadi tidak bisa dipakai lagi, dan bertanya, apa ada kenangan yang Yusu miliki di kimono itu? Itu kimono Camellia pertama yang Yusu buat. Tamahiko langsung kaget. Semua sudah Tamahiko duga. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Memberikan baru pun tidak akan menggantikannya. Tapi Yusu tidak masalah. Saat ini dibelikan oleh Tamahiko saja. Yusu sudah sangat senang. Ini akan menjadi kenangan yang pertama kali diberikan pacar, lalu kenangan yang diberikan oleh suami, dan akan menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup Yusu. Yusu bertanya, suatu saat kimono ini bisa diwariskan pada anak cucunya atau tidak ya? Tamahiko tersipu malu. Bisa-bisanya Yusu bilang begitu tanpa ada rasa malu. Padahal Tamahiko berusaha meminta maaf doang. Dengan kimono ini, Yusu bisa membuat kimono yang cantik bagai Shiratori Kotori. Dia adalah penyanyi cantik dan bisa memainkan berbagai alat musik, ditambah suaranya sangat indah. Yusu melihat ada eskalator, segera mengajak Tamahiko naik bersamanya. Saat di luar ada gedung yang tinggi, lalu Yusu melihat es krim dengan muka begitu. Es krim di pusat pembelanjaan di sana mewah. Tamahiko berkata, padahal di luar sangat dingin. Bisa-bisanya kamu makan yang dingin begitu. Yusu meminta Tamahiko mencobanya. Hal itu membuat satu ruangan di sana terfokus ke mereka. Karena dulu orang yang tua ini harus cari tempat dulu jika mau begitu. Yusu merasakan jika ada di sekolah perempuan, jadi dia melakukan itu. Dia berpikir dalam hati, ada-ada saja kelakuan Yusu. Tapi asalkan Yusu bahagia, jadi tidak apa-apa. Saat itu ada sekeluarga kecil makan di sana. Tamahiko melihat anak keluarga itu dan terbayang masa lalunya. Lalu kata-kata ayahnya yang selalu menghantui-nya.
Yusu berterima kasih dan meminta pergi dari sini, karena kalau kelamaan di sini nanti bisa keterlambatan naik kereta. Dalam kereta Yusu menceritakan waktu berpisah dengan orang tuanya. Saat itu orang tuanya bilang と思ってくださいと言い残してきました。 mereka menganggap Yusu sudah tiada. Namun, bukan berarti mati sungguhan. Sama dengan kematian, kita tidak bisa bertemu lagi, tapi yang terpenting bisa bahagia di suatu tempat. よくそんな考え方ができるな。 Menurut Yusu, berpikir positif bisa bikin hidup lebih nyaman. Kata-kata Yusu terkadang bisa menyentuh hati. 玉彦様、 Sejak membeli kimono, Yusu kalau senggang menjahit kimono miliknya. いかがでございます？ Dan akhirnya Yusu membuatnya terlihat lebih dewasa. ぐっと大人っぽくなったと思いませんこと？ Bagian baunya dia naikkan seperti anak kecil. Yusu sadar jika Tamahiko terlihat terpesona. 玉彦様ったら見とれてる？ 誰が見とれるか。 玉彦兄様？ Tapi ada seseorang perempuan yang datang ke mereka. Tidak seperti di rumah. Tamahiko terlihat begitu senang di sini. Dan ternyata Tamahiko sudah bisa bicara dengan perempuan. のこと話せるようになったんだ。 Tamahiko bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Dia adiknya Tamahiko, bernama Tamako. 荷物、中に運んでちょうだい。 Tamako datang ke sini cuma main ke villa keluarga. Hal itu membuat Tamahiko bertanya, ini sudah menjadi rumahnya. Kenapa Tamako seenaknya datang kemari? Tamako langsung berkata, 死人が何言ってるのよ。 hari ini Tamako akan tinggal di sini.